penyebab ataupun salah satu penyebab timbulnya cemas, gelisah, galau itu adalah karena ketidakpastian. Ada perubahan yang mengkondisikan ketidakpastian. Perubahan mungkin perubahan kondisi ekonomi, perubahan mungkin kondisi politik, perubahan mungkin kondisi alam juga sama. Kalau beberapa waktu yang lalu misalnya kondisi alam itu adalah pandemi misalnya, ada penyakit ini dan lain sebagainya, membuat kita gelisah, galau kadang-kadang, aduh bagaimana ya, apakah saya harus melakukan ini, atau saya harus bergaul dengan siapa ini, apakah saya bisa bergaul dengan si A, si B, ketularan enggak saya, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa anget badannya, aduh nanti saya kena, apakah saya kena COVID dan lain sebagainya. Ya itu yang membuat kita gelisah, cemas, dan galau. Jika salah satu penyebab gelisah, cemas, dan galau itu adalah tidak siap menghadapi perubahan, maka Dhamma ini sangat tepat untuk mengatasi masalah gelisah, cemas, dan galau. Karena prinsip Dhamma adalah bagaimana seseorang itu menghadapi perubahan dengan tenang dan dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam 4 kesunyataan mulia, kita tahu bahwa hidup itu adalah berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disukai, merasa tidak puas. Berpisah dengan yang dicinta, merasa tidak puas. Nah, cemas, galau, maupun gelisah, ini sebetulnya salah satunya adalah karena takut. Takut berpisah dengan yang dicinta. Takut bertemu dengan yang tidak disuka. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh Romo Singgi bahwa ada perubahan pemerintah ataupun perubahan ekonomi, perubahan alam, dan lain sebagainya, sebetulnya kita takut kehilangan yang kita sukai dan kita bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi misalnya kalau pandemi kemarin, saya sehat, saya takut kehilangan yang saya cintai, kesehatan itu, sehingga saya menjadi sakit. Jadi saya takut kehilangan kesehatan yang saya cintai, saya takut bertemu dengan penyakit yang tidak saya sukai. Inilah hal yang wajar yang dihadapi oleh semua makhluk. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi semua makhluk. Semua makhluk takut berpisah dengan yang dicinta. Semua makhluk takut bertemu dengan yang tidak disuka. Contoh paling sederhana saja, bagi Anda yang memiliki anjing di rumah, maka ketika Anda nanti pulang dari wihara ataupun Anda pulang dari bepergian, kemudian baru mungkin masuk rumah atau pintu gerbang rumah, anjing itu sudah menggoyangkan ekornya, mengeluarkan suara, menyambut kedatangan Anda, lompat menyambut. Begitu Anda masuk rumah, buka pintu dan ketemu dengan anjing itu, anjingnya sangat bahagia dan minta dirangkul oleh Anda dan lain sebagainya. Tapi ketika besok mungkin Anda harus pergi lagi ke tempat pekerjaan ataupun ada sesuatu urusan, apalagi sampai berhari-hari, anjing ini mengalami berpisah dengan yang dicinta, yaitu Anda. Anda mungkin menganggap anjing yang Anda miliki itu hanya salah satu dari bagian kehidupan Anda.
karena Anda punya teman, Anda punya lingkungan, Anda punya kesenangan yang lain. Jadi bagi Anda, anjing itu hanya salah satu dari bagian dunia Anda. Tetapi bagi si anjing, Anda adalah satu-satunya dunia bagi dia. Sehingga anjing ini merasa takut kehilangan Anda. Sehingga ketika Anda pergi berangkat kerja, Anda berkumpul dengan komunitas Anda, karena anjing tadi hanya salah satu dari bagian dunia Anda. Anda biasa saja meninggalkan anjing di rumah, santai, bye-bye, tinggal di rumah ya, baik-baik di rumah. Tapi bagi si anjing, Anda adalah dunia. Satu-satunya dunia, sehingga anjing ini gelisah, takut, cemas, galau. Kenapa? Karena mungkin anjing ini tidak ketemu Anda lagi. Dia takut, cemas, galau. Sehingga kalau ada cerita dari Jepang, ada Hachinko yang anjing yang menunggu tuannya yang meninggal yang dikirim lewat kereta, dan dia menunggu di stasiun sampai meninggal. Ini karena dia sesungguhnya takut berpisah dengan yang dicinta. Jadi manusia bisa takut berpisah dengan yang dicinta. Anjing juga bisa. Semua makhluk takut berpisah dengan yang dicinta. Cemas, galau, kemudian gelisah, sebetulnya milik semua makhluk. Demikian pula bertemu dengan yang tidak disuka, juga sama. Kalau tadi cerita anjing yang senang bertemu dengan Anda, kemudian sedih ketika berpisah dengan Anda, anjing pun juga takut ketika Anda mengancam. Misalnya anjingnya mau mendekati Anda sudah bersih badannya, kemudian anjingnya masih kotor, kena lumpur, kena tanah, kemudian Anda mengacungkan tangan, ataupun Anda menggunakan alat tertentu, mungkin sapu dan lain sebagainya, mengancam dia, awas, jangan mendekat, nanti saya pukul. Anjing itu langsung takut, anjing itu langsung surut. Takut dengan yang tidak disuka. Demikian pula dengan kita tadi, kita takut sakit, kita takut berpisah dengan yang dicinta, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi rasa gelisah, cemas, galau, ini akibat kita tidak siap menghadapi perubahan. Nah, sekarang bagaimana mengatasi ini? Kalau di dalam Dhamma, 4 kesunyataan mulia tadi sudah jelas. Kesunyataan pertama adalah hidup ini berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disuka, stres, cemas, galau. Berpisah dengan yang dicinta, stres, cemas, galau. Nah, tetapi ketidakpuasan ini karena ada sebabnya, tentu berkumpul terus dengan yang kita cintai sebagai kesunyataan kedua, ingin terus tidak bertemu dengan yang tidak kita sukai. Berarti keinginan ini yang membuat kita galau, keinginan ini yang membuat kita cemas, keinginan ini yang membuat kita gelisah. Kalau di kesunyataan yang pertama, semua makhluk mengalami. Yang tadi saya contohkan dengan anjing, mungkin bisa diperluas dengan kucing dan segala macam binatang di dunia. Tetapi kesunyataan yang kedua menganalisa penyebab galau, yaitu keinginan. Ini hanya manusia yang bisa. Dan kita diajarkan di dalam Dhamma memahami penyebab galau itu. Keinginan kita sendiri yang tidak siap menghadapi perubahan. Kalau demikian, pada kesunyataan yang ketiga, keinginan itu kalau sudah diketahui sebagai penyebab, maka dengan mengendalikan keinginan,
kita bisa mengendalikan juga kegelisahan, kecemasan, kegalauan. Nah, kemudian di kesunyataan yang keempat, cara mengatasi ataupun mengendalikan keinginan, yaitu dengan jalan mulia berunsur 8. Yang kalau diringkas, dikelompok-kelompokkan, ada yang disebut kebijaksanaan sama Diti sama Sangkapa, ya kebijaksanaan, kemudian ada kemoralan, bagaimana kita mengendalikan ucapan, kemudian perbuatan, dan kemudian juga ada kebijaksanaan, kemudian juga ada meditasi yang benar, yaitu dengan daya upaya yang benar, kemudian samadhi yang benar, dan kesadaran yang benar. Nah, kemudian 3 hal inilah yang kita kerjakan. Cuman pada kesempatan ini tentu kita tidak membahas terlalu panjang tentang hal itu, tapi bagaimana hal tersebut kita buat agak lebih sederhana, sehingga setelah memperoleh gambaran besar bagaimana mengatasi kegelisahan, kecemasan, kegalauan, walaupun mungkin butuh tahap-tahap tertentu untuk berlatih. Saudara-saudara, dari yang kita sudah sebutkan di awal tadi, kecemasan, kemudian kegelisahan dan kegalauan ini timbul dari ketidakpastian, bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Sekarang kita tentu mulai harus mempersiapkan diri dunia kita ini selalu berubah, diri kita selalu berubah. Ada beberapa teman kita yang di Denpasar, dulu ketemu saya, mungkin masih seperti foto waktu tadi di dalam profil saya, ya. Saya sampai heran juga ini, ya, Denpasar bisa punya profil saya foto waktu masih SMA, ya, foto saya waktu jadi samanera, kemudian foto saya ditabiskan menjadi biku, ya, saya masih umur 20-an hari itu, sekarang sudah 60-an. Wah, sudah beda jauh. Tubuh kita sudah berubah. Dan akhir dari perubahan dalam tubuh ini adalah berhentinya kehidupan, yang mungkin akan disambung kelahiran kembali. Memikirkan berhentinya kehidupan ini, perubahan besar dalam hidup ini, itu bisa menimbulkan cemas, kemudian gelisah, galau. Saudara-saudara, cobalah kita merenungkan bersama. Kita tahu bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Semua orang pasti tahu hidup ini akan berakhir. Tapi bagaimana kalau kita diminta untuk mengakhiri hidup saat ini juga? Apakah kita siap menghadapi akhir kehidupan hari ini juga? Beberapa orang yang sudah sakit-sakitan ya merasa siaplah, kebetulan lah, karena saya memang sudah kurang sehat, usia ya sudah lanjut, ya saya siap. Oke, memang itu ada kelompok yang siap. Ada orang-orang yang stres, mungkin tadi karena suasana pekerjaan, karena tekanan ekonomi, kemudian rumah tangga yang hancur tidak karu-karuan, maka ketika ditanya, bagaimana? Siap untuk akhir kehidupan hari ini? Siap! Saya akan naik ke hotel yang paling tinggi di Bali. Kemudian saya terjun dari situ, saya siap mengakhiri kehidupan ini tanpa kecemasan,
tanpa kekhawatiran dan tanpa kegalauan. Ya oke lah, itu ada kelompok yang lain yang mungkin ingin mempercepat kehidupan. Padahal kalau di dalam drama dikatakan hidup ini tidak pasti, kematian itu pasti. Jadi kita sampai kapan umur kita tidak tahu, tapi kematian pasti datang. Pasti datang kematian itu. Tapi ada orang nggak sabar, jemput bola, bahwa wah kematian kok nggak datang-datang ya. Oke lah, saya naik ke hotel yang paling tinggi atau apartemen yang paling tinggi dan kemudian terjun. Saya mau menjemput bola, yaitu menjemput kematian. Ya ada orang yang seperti itu. Jadi ada orang tua yang tadi siap mati, ada orang muda yang stres ya siap mati, tapi kebanyakan di antara kita tidak siap menghadapi kematian. Padahal kematian bisa datang, dikatakan hidup ini tidak kapanpun juga. Kita baru 15 tahun, bisa mati di umur 15 tahun. Kita 40 tahun, bisa mati juga kita di usia 40 tahun. Kita 60 tahun. Tentu kematian itu tidak tergantung pada umur, tapi kematian itu tergantung pada kehidupan. Nah, bagaimana sekarang kita kalau sudah ditanya, bagaimana siap mati nggak? Waduh, nggak siap. Saya masih muda, langsung gelisah, cemas, galau. Keluarga saya masih kecil-kecil, anaknya masih kecil, saya harus menghidupi keluarga saya, cemas, galau, gelisah. Saudara-saudara, kalau hanya merasa gelisah, takut, cemas, galau, itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita sekarang harus berusaha melakukan yang terbaik saat ini. Jadi, mengatasi cemas, galau, maupun gelisah, karena cemas, galau, dan gelisah itu berbicara tentang masa depan yang akan terjadi pada masa depan. Nanti bagaimana ya? Seandainya saya mati bagaimana ya? Seandainya kalau perubahan ekonomi bagaimana ya? Seandainya kalau terjadi perubahan politik bagaimana ya? Seandainya terjadi gempa bumi bagaimana ya? Seandainya terjadi pandemi lagi bagaimana ya? Seandainya. Tetapi seandainya itu belum nyata. Yang nyata adalah saat ini tidak gempa bumi. Saat ini saya tidak sakit. Saat ini saya tidak mengalami perubahan politik maupun ekonomi yang mempunyai dampak besar dalam keluarga saya. Nah, jadi kita sekarang memanfaatkan hidup pada saat ini. Orang-orang yang takut nanti kalau mati, bisa nanti malam mati, besok mati, bagaimana keluarga saya nanti harus bagaimana? Mulailah saat ini melakukan yang terbaik untuk keluarga Anda. Jadi mencari penyebab takutnya, cari sebab gelisahnya, cari sebab cemasnya. Apa yang dicemasi, apa yang digelisahkan, apa yang membuat kita galau. Misalnya kita takut mati. Karena nanti kalau mati anakku bagaimana, pasangan hidupku bagaimana. Oke, takut mati tidak salah. Cemas dan galau, khawatir hal itu tidak salah. Tetapi sekarang caranya adalah kita saat ini masih hidup. Karena itu kita melakukan yang terbaik untuk pasangan hidup, untuk keluarga, untuk anak. Sehingga ketika kematian itu